Jika belum mampu menjadi singa dalam menegakkan kebenaran, Saya sampaikan setidaknya jangan kepada menjadi anjing yang terus rekan-rekan menggonggong membela pergerakan, kebatilan. terima kasih atas kehadirannya dari seluruh aktivis pergerakan perubahan Indonesia dari seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih dari mahasiswa dari Yogyakarta, mahasiswa dari Banten, mahasiswa dari Jakarta maupun Jawa Timur. Ini khusus sebuah pengumuman yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan pergerakan. Jangan lengah, kawal sampai tuntas. Aksi 13 Agustus 2025, rakyat Pati melawan tirani penjajahan, arogansi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari terakhir kita telah mendengar pengumuman dari saudara Sudewo Bupati Pati yang telah membatalkan kenaikan pajak dan iuran lainnya yang memberatkan rakyat. Pengumuman ini sangat penting saya sampaikan setelah gelombang perlawanan rakyat viral di media sosial dan bahkan sampai kepada Bapak Presiden, Mendagri Gubernur Jawa Tengah agar supaya segera melakukan langkah-langkah mendesak agar kebijakan tersebut segera dilakukan percepatan kajian ulang dengan Dewan. Yang patut kita sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan dalam rangka menghormati kekuatan rakyat, supremasi hukum, rakyat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Namun dalam hal ini kita semua masyarakat jangan lengah. Kenapa? Satu, belum ada pencabutan resmi yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Pati. Artinya bahwa sampai hari ini Perbup nomor 17 tahun 2025 yang menaikkan pajak PBB belum resmi dicabut. Yang kedua, masalahnya bukan hanya soal tarif NJOP, tetapi kenaikan pajak ini sudah membayarkan rakyat. Artinya ini menjadi puncak gunung es. Dan masalah sesungguhnya adalah kebijakan pelayanan publik dan arogansi kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Pati yang tanpa partisipasi masyarakat. DPR yang diam saja, dinina bobokkan oleh gajian dan gaya bebas kepemimpinan yang anti kritik. Kalau kita berhenti pergerakan sekarang, akan membiarkan arogansi dan tirani, vandalisme, dan pola ini akan terus berulang. Yang ketiga, bahwa gerakan ini sedang kuat-kuatnya. Jangan dibubarkan, jangan mau dipecah belah, diadu domba oleh yang bersangkutan tidak saya sebutkan. Bahwa perlawanan rakyat kita mulai dari sekarang, dari Pati sebagai barometer dunia, bahwa demokrasi masih hidup. Maka hal yang sudah menjadi perhatian nasional, momentum ini jangan dilepaskan. Momentum ini dalam gerakan ini jangan dikerdilkan, jangan dipecah belah. Sejarah sudah menunjukkan bahwa setiap ada perubahan pasti ada pengorbanan. Rakyat mundur sebelum terjadinya sesuatu. Jangan sampai terjadi karena kekuasaan akan semenang-menang. Yang keempat, kita harus mendapatkan jaminan hukum. Kita harus dapat jaminan hukum. Artinya bahwa janji-janji pepesan kosong tanpa payung hukum sama saja seperti angin lalu. Maka dalam hal ini revisi mekanisme penetapan pajak dan aturan hukum harus ditetapkan yang melindungi rakyat kecil dari perubahan kebijakan yang mendadak. Maka dalam aksi 13 Agustus ini bukan sekedar menolak kenaikan pajak. Aksi ini mengawal memastikan bahwa reformasi birokrasi dan perubahan sistem. Masyarakat menuntut agar pemerintahan bertanggung jawab dalam setiap keputusan, dan aksi ini memastikan bahwa pemerintahan daerah transparan, DPRD dapat merembuk, bertanggung jawab, dan rakyat dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahwa satu suara tidak diperlukan, harus semua rakyat. Bahwa tuntutan ini, bahwa satu tekad, Pati untuk berubah, Pati untuk rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kita sudah menang satu babak, tapi pertandingan belum selesai, masih ada ronde-ronde berikutnya. Kalau kita pulang tanpa membawa hasil, sebelum peluit akhir, artinya kemenangan bisa direbut kembali. Turun ke jalan tanggal 13 Agustus 2023.
Merdeka! 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 Merdeka!